Nah, Imam Ahmad bin Hambal ini banyak mendapatkan pujian dari para ulama tentang sifat-sifat dan keilmuan beliau yang luar biasa. Di antaranya Imam Asy-Syafi'i sudah pernah kita sebutkan. Imam Syafi'i memuji Imam Ahmad bin Hambal, kalau aku meninggalkan Baghdad maka tidak kutinggalkan di sana orang yang lebih alim, lebih faqih, lebih zuhud dan lebih wara' daripada Ahmad bin Hambal. Kemudian juga Imam Syafi'i pernah menyebutkan Ahmad adalah imam dalam hadis, imam dalam fikih, imam dalam Al-Quran, imam dalam bahasa, dan imam di dalam tafsir. Ini pernah beliau menyampaikan yang demikian. Maksudnya adalah imam di kota Baghdad ketika itu, ketika beliau meninggalkan kota Baghdad. Imam Ahmad bin Hambal disebut oleh para ulama sebagai hujjah Allah untuk seluruh umatnya pada zamannya. Misalnya Imam Ali ibnul Madini menyebutkan Ahmad bin Hambal adalah hujjah Allah atas seluruh umatnya, karena Imam Ahmad bin Hambal pada masa mihnah, pada masa fitnah khalqil Quran adalah satu di antara segelintir, sedikit sekali ulama-ulama yang istiqomah untuk menolak faham kemakhlukan Al-Quran yang dibawa oleh kaum Mu'tazilah dan Jahmiyah yang berkuasa di bawah kepemimpinan Qadhi al-Qudat Ahmad bin Abi Du'ad, di sisi Khalifah Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, dan kemudian Al-Wathiq. Ini yang kemudian menjadikan beliau digelari sebagai hujjah Allah atas umatnya. Kemudian Imam Ibnu Qutaibah pernah mengatakan setelah Imam Sufyan Ats-Tsauri wafat, maka wara' telah diangkat Allah dari bumi. Setelah Imam Syafi'i wafat, maka sunnah diangkat Allah dari bumi. Dan setelah Imam Ahmad wafat, maka tidak tersedia lagi sebuah pintu untuk menghalangi bid'ah-bid'ah kemudian akan tumbuh merajalela. Kemudian Imam Hasan bin Ar-Rabi berkata, jikalau tidak ada Ahmad bin Hambal, niscaya orang akan dengan mudah mengatakan bid'ah-bid'ah untuk mengisi agama ini. Imam Abdul Razak bin Hammam, guru beliau di Yaman, pernah memujinya dengan mengatakan, tidak ada yang kulihat lebih pandai dalam beragama, dalam ilmu daripada Ahmad, dan lebih hati-hati sikapnya, lebih wara', lebih zuhud daripada Ahmad bin Hambal. Imam Sulaiman bin Al-As'ad pernah mengatakan, Imam Ahmad bin Hambal itu hampir tidak pernah kudapati berbicara tentang dunia atau membicarakan urusan-urusan dunia. Beliau ini ketika ada dunia diperbincangkan, maka beliau akan memalingkan wajahnya dan tidak suka ikut berbicara tentang hal tersebut. Beliau seorang yang sangat menjaga diri dan wara' dan zuhud. Beliau paling untuk menjaga dirinya supaya tidak mudah menerima hadiah-hadiah dari orang lain dan penguasa. Beliau mencukupkan diri makan roti kering. Roti kering ini kemudian beliau tiup dan bersihkan supaya debu-debunya hilang. Kemudian beliau rendam di dalam baki yang berisi air. Kemudian beliau memakannya dengan garam. Ini kesederhanaan hidup Imam Ahmad bin Hambal. Imam Yahya bin Hilal pernah menceritakan, aku bersama Imam Ahmad bin Hambal, lalu tidak sengaja aku terceletuk bahwa aku tidak memiliki apapun di rumah. Tiba-tiba beliau masuk lalu memberikan kepadaku 4 dirham, uang berupa sejumlah 4 dirham. Kemudian beliau mengatakan, aku tidak memiliki apa-apa lagi selain ini, mudah-mudahan ini bermanfaat bagimu. Demikian pula Imam Harun Al-Mustamili pernah mengatakan, aku bersama Imam Ahmad bin Hambal, kemudian aku didatangi oleh keluargaku yang menyampaikan bahwa di rumah tidak ada yang bisa dimakan. Lalu tiba-tiba Imam Ahmad bin Hambal memberikan untukku 5 dirham dan beliau berkata, aku hanya memiliki itu, mudah-mudahan bermanfaat bagimu. Di antara keutamaan beliau dalam ilmu juga dipuji oleh salah satu murid utama Imam Asy-Syafi'i, yaitu Imam Abu Zur'ah yang ada di Baghdad. Imam Abu Zur'ah ditanya, mana yang lebih bagus hafalannya, engkau atau Ahmad bin Hambal? Imam Abu Zur'ah mengatakan, Ahmad bin Hambal lebih bagus hafalannya. Dari mana engkau mengetahuinya? Kata Imam Abu Zur'ah, di dalam kitabnya Ahmad bin Hambal, bagian awal engkau tidak akan menemukan nama-nama para perawinya.
karena Ahmad bin Hambal menghafalnya semuanya di luar kepala. Adapun aku tidak bisa melakukan itu sehingga aku mencatat nama rawi-rawiku. Ini yang dikatakan Imam Abu Zur'ah. Imam Abu Bakar As-Sijistani pernah mengatakan, aku pernah menjumpai 200 orang guru yang paling baik pada zamanku dan tidak ada seorang pun yang seperti Ahmad bin Hambal karena kezuhutan dan juga caranya menjaga diri terhadap para penguasa. Beliau adalah orang yang disebut oleh Imam Abdullah bin Al-Maimuni gitu ya, bahwa tidak ada yang lebih mulia yang pernah terlihat di mataku selain Ahmad bin Hambal dalam soal ilmu, dalam soal hadis, dalam soal hidupnya, waraknya dan zuhudnya. Imam Abdul Wahab Al-Warraq mengatakan, kalau ditanya maka dalam ilmu kami akan menjawab bahwa kami ikut Ahmad bin Hambal karena dia adalah imam, dia adalah pemimpin, dia adalah panutan. Sungguh aku merasa akan cukup jawabanku di hadapan Allah kalau aku menjawab bahwa aku mengikuti ilmunya Ahmad bin Hambal. Kemudian Yahya bin Ma'in pernah mengatakan, aku bersahabat dengan Ahmad bin Hambal itu selama 50 tahun. Selama 50 tahun bersahabat dengannya, maka demi Allah, Ahmad bin Hambal belum pernah sama sekali menyebut-nyebut kebaikan yang pernah dilakukannya kepadaku, padahal kebaikan itu sangat banyak. Kemudian Imam Al-Marudhi rahimahullah ta'ala mengatakan, sesungguhnya kalau engkau ingin melihat bagaimana orang fakir dan miskin menjadi mulia, datanglah ke majelisnya Ahmad bin Hambal. Karena di majelisnya Ahmad bin Hambal, beliau sangat memuliakan orang-orang fakir dan miskin, murid-muridnya yang fakir dan miskin. Adapun orang-orang kaya, para pejabat, maka seakan-akan tidak mendapatkan perhatiannya. Ini yang dikatakan oleh Imam Al-Marudhi. Rekan-rekan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah taala hidup dalam usia yang panjang dan beliau menikmati masa untuk belajar yang juga panjang dengan guru-guru yang banyak. Dan ada satu kisah yang menarik tentang kezuhudan dan kewaraan beliau, di mana pada suatu hari Al-Imam Asy-Syafi'i menulis surat untuk gubernur Yaman, karena gubernur Yaman ini berasal dari suku Quraisy, satu suku dengan Imam Asy-Syafi'i. Ketika Imam Ahmad bin Hambal hendak pergi ke Yaman untuk menuntut ilmu kepada Imam Abdul Razak bin Hammam, sahibu kitab Musannaf, kitab Al-Musannaf karya Imam Abdul Razak As-San'ani atau Abdul Razak bin Hammam, itu adalah hadis-hadis yang kemudian beliau kumpulkan di Yaman. Nah, ketika Imam Ahmad mengetahui bahwa Imam Asy-Syafi'i menulis surat untuk gubernur Yaman agar selama Imam Ahmad di Yaman dijamin semua kebutuhan dan keperluannya, nafkahnya dan lain sebagainya, maka Imam Ahmad bin Hambal marah kepada Imam Syafi'i. Sehingga kemudian Imam Syafi'i terpaksa datang ke tempat Imam bin Ahmad bin Hambal untuk meminta maaf. Kemudian Imam Ahmad mengatakan, wahai Abu Abdullah, kenapa melakukan hal seperti ini? Demi Allah, wahai sahabatku, hal ini kulakukan demi supaya engkau fokus, supaya engkau konsentrasi di dalam mengambil ilmu dari para ulama di Yaman, dan engkau tidak perlu memikirkan soal-soal sehari-hari termasuk nafkah dan kebutuhan. Demi Allah, saya tidak suka yang seperti ini, dan engkau tahu bahwa saya tidak suka yang seperti ini. Saya paling tidak suka menerima pemberian orang, baik itu penguasa ataupun orang kaya. Ini yang kemudian Imam Syafi'i meminta maaf, kemudian beliau mengirim surat pesusulan mengatakan bahwa surat yang sebelumnya dibatalkan. Imam Ahmad bin Hambal kemudian berniat untuk berangkat ke negeri Yaman untuk mengambil ilmu dari Imam Abdul Razak bin Hammam As-San'ani ini. Beliau berangkat pada suatu musim haji dan melaksanakan haji terlebih dahulu. Maka pada musim haji itu ternyata Imam Abdul Razak bin Hammam ada di Makkah, beliau juga sedang menunaikan haji. Maka sahabat Imam Ahmad bin Hambal berkata, yaitu Imam Yahya bin Ma'in, wahai Ahmad, ini sesungguhnya Abdul Razak sedang ada di sini, kita tidak perlu pergi ke Yaman, sungguh mudah, kita minta beliau duduk untuk membacakan hadisnya, kita akan catat hadisnya. Kata Imam Ahmad bin Hambal, sesungguhnya ilmu tidak diperoleh
keberkahannya dengan cara seperti itu. Jadi Imam Ahmad nggak setuju. Sebenarnya Imam Abdul Razak sudah ada di Mekah ya. Kalau mau berguru, mau mencatat hadis, tinggal kemudian suruh Imam Abdul Razak bacakan hadisnya, kita catat. Ini kata Yahya bin Ma'in, kata Imam Ahmad bin Hambal, ilmu yang berkah tidak diperoleh dengan cara seperti itu. Akan aku tunggu sampai Imam Abdul Razak selesai menunaikan haji, selesai melaksanakan manasik dan keperluan-keperluannya. Kalau dia pulang ke Yaman, aku akan mengikutinya pulang ke Yaman. Begitu sampai di Yaman, aku akan duduk di majelisnya di Yaman. Itu baru akan mendapatkan ilmu yang berkah. Ini menurut Imam Ahmad bin Hambal. Ternyata Imam Abdul Razak ini, karena sahabatnya banyak di Mekah dan orang berdatangan dari berbagai penjuru untuk bertemu dengan beliau, sehingga beliau lama berada di Mekah baru kemudian kembali ke Yaman. Nah, begitu tepat sampai di negeri Yaman, bekalnya Imam Ahmad itu habis sama sekali. Dia tidak bisa lagi punya uang saku di situ, sehingga dia pun bekerja di pasar di negeri Yaman, pasar di San'a, untuk memenuhi kebutuhannya. Diceritakan ketika itu beliau menjadi kuli angkut di pasar pada pagi hari, kemudian baru di sore dan malam hari duduk di majelisnya Imam Abdul Razak. Ketika kemudian menyadarinya, Imam Abdul Razak bertanya, "Kamu Ahmad bin Hambal, betul, dari Irak, betul. Aku tidak melihatmu setiap pagi, padahal majelisku yang paling banyak membacakan hadis adalah pagi hari. Kalau sore aku cuma menjawab berbagai macam pertanyaan." Imam Ahmad bercerita, sesungguhnya saya kalau pagi harus bekerja. Karena itu saya hanya bisa menghadiri majelismu di sore dan malam hari. Kemudian Abdul Razak menawarkan, "Tinggallah di sini, saya akan menanggung semua keperluanmu, cukuplah engkau belajar." Kemudian Ahmad bin Hambal mengatakan, "Tidak, demi Allah, wahai guru, sungguhnya satu hadismu lebih aku cintai daripada pemberian dalam bentuk apapun." Kemudian Imam Abdul Razak berkata, "Bukankah dulu Malik juga menanggung kehidupan murid-muridnya, menafkahi murid-muridnya?" Gitu ya. Kemudian Ahmad bin Hambal mengatakan, "Demi Allah, sekali lagi aku katakan, satu hadismu lebih aku cintai daripada pemberian berupa dunia berapapun banyaknya." Ini yang kemudian membuat Imam Abdul Razak memuji, ini anak ini pandai dalam agama, hati-hati di dalam semua perbuatannya, sangat zuhud, sangat wara'. Jadi itu kisahnya Imam Ahmad berguru kepada Imam Abdul Razak As-San'ani di Yaman. Kemudian beliau kembali melalui kota Mekah. Begitu sampai di Mekah, bekalnya habis lagi dan beliau tampak kelelahan. Maka orang-orang menegurnya, "Wahai Ahmad bin Hambal, apakah yang terjadi pada dirimu?" Gitu. "Ya, ini cuma lelah biasa." Gitu. "Alangkah kasihan engkau." Kata Imam Ahmad, "Sungguhnya keletihanku tidak ada apa-apanya dibandingkan faidah-faidah yang aku dapatkan dari Imam Abdul Razak." Karena apa? Karena hadis-hadisnya Imam Abdul Razak itu diriwayatkan dari sahabat-sahabat Nabi SAW yang bertugas ke Yaman, seperti Mu'ad bin Jabal, Abu Musa al-Ash'ari, kemudian beberapa sahabat-sahabat yang lain, yang hadis-hadis ini tidak beliau dapatkan di Baghdad, di Syam, di Makkah, di Madinah, ataupun juga di tempat-tempat yang lain. Jadi bagi beliau perjalanan menuju Yaman ini sangat-sangat bermakna. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ahmad bin Hambal mengalami masa yang sulit, masa di mana terjadi mihnah atau tribulasi, ujian terhadap para ulama yang sangat berat, dimulai dari tahun 218 Hijriah sampai tahun 234 Hijriah. Ini yang paling berat yang beliau alami. Adapun Al-Imam Asy-Syafi'i kita tahu sudah wafat tahun 204 Hijriah, sehingga tidak mengalami peristiwa yang berat ini, meskipun sejak awal naik tahtanya Al-Ma'mun bin Harun Ar-Rasyid, beliau sudah menunjukkan kecenderungan kepada Mu'tazilah. Tapi Imam Syafi'i telah meninggalkan Baghdad dan kemudian berada di Mesir di awal masa pemerintahan Al-Ma'mun bin Harun Ar-Rasyid. Adapun Imam Ahmad bin Hambal mengalami akhir masa pemerintahan Al-Ma'mun, di mana Al-Ma'mun semakin keras dalam memaksakan doktrin khalqul Quran atau kemakhlukan Al-Quran yang dipelopori oleh orang-orang Mu'tazilah. Jadi pada masa Al-Ma'mun bin Harun, di akhir masa hidup beliau, maka kemudian para ulama ini mengalami persekusi, dipaksa untuk mengatakan bahwa Quran adalah makhluk. Begitu banyak ulama yang semula akan teguh istiqomah untuk mengatakan Quran bukan makhluk tetapi kalamullah, tapi begitu menghadapi penjara dan penyiksaan yang luar biasa, maka mereka pun akhirnya menyerah. Di antaranya sahabat Imam Ahmad seperti Imam Yahya bin Ma'in,
kemudian banyak ulama-ulama yang lain, hampir semuanya kemudian menyerah kalah untuk kemudian terpaksa mengatakan bahwa atau mengiyakan bahwa Quran itu adalah makhluk. Di masa akhir Al-Ma'mun ini, Imam Ahmad bin Hambal tersisa bertiga dengan dua orang ulama muda yang masih istiqomah untuk mengatakan bahwa Quran itu bukan makhluk. Beliau dibawa ke Raqqah, sebuah kota di luar kota Baghdad di Irak Utara, kota Raqqah yang kalau teman-teman mengikuti berita, kota Raqqah ini kemarin menjadi salah satu tempat markasnya kelompok ISIS ya, yang akhirnya kemudian jatuh. Nah, kota Raqqah ini menjadi tempat pemenjaraan dan penyiksaan terhadap para ulama yang tidak mau mengakui bahwa Quran adalah makhluk. Inspirasinya Imam Ahmad istiqomah itu konon ada dua. Yang pertama, Imam Ahmad melihat di penjara ada seorang maling, itu digebuki dia nggak mau ngaku, gitu ya. Sudah digebuki sampai babak belur tetap tidak mau ngaku, karena kalau ngaku dipotong tangannya, gitu. Sehingga Imam Ahmad mengatakan orang ini mencuri dan dia benar-benar melakukannya dan dia di atas kebatilan, tapi dia istiqomah, disiksa tidak mau ngaku. Masa saya yang membela kebenaran hanya karena disiksa maka akan menyerah? Ini sesuatu yang tidak pantas. Ini inspirasi pertama Imam Ahmad. Inspirasi kedua adalah seorang pemuda, saya agak lupa namanya kalau tidak salah, Yahya bin Mansur, seorang anak muda yang kemudian disiksa karena tidak mau mengakui Quran adalah makhluk, padahal dia posisinya hanya seorang guru Al-Quran yang level, kalau kita mungkin mengatakan level masjid kecil lah, begitu, berbeda dengan Imam Ahmad bin Hambal yang seorang ulama besar. Yahya bin Mansur ini ketika kemudian akan meninggal dalam penyiksaan, dia berkata, wahai Ahmad, kalau kami mengatakan Quran adalah makhluk, maka tidak akan ada dampak apa-apa. Tetapi engkau adalah seorang imam yang diikuti oleh seluruh masyarakat. Kalau engkau sampai tergelincir, maka akan sesatlah seluruh manusia. Jadi wasiat ini begitu terngiang-ngiang di dalam diri Imam Ahmad bin Hambal, sehingga beliau memutuskan untuk terus istiqomah, untuk tidak menyerah meskipun seperti apa penyiksaannya. Nah, dia dibawa ke Raqqah karena saat itu Al-Ma'mun bin Harun al-Rasyid sedang berada di garis depan di jihad fisabilillah dan dia kembali untuk bertemu dengan Imam Ahmad bin Hambal. Maka diceritakan bahwa Imam Ahmad bin Hambal berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau pertemuan dengan Al-Ma'mun ini bermanfaat, maka jadikanlah sebagai pertemuan untuk aku membantah dan meluruskan kekeliruannya, tetapi jika tidak, maka halangilah dia dari bertemu dengan diriku. Maka ternyata Al-Ma'mun bin Harun ini meninggal ketika dalam perjalanan untuk menemui Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian Al-Ma'mun ini digantikan oleh adiknya namanya Al-Mu'tasim Billah. Nah, pada masa Al-Mu'tasim Billah ini terjadi pasang surut pengaruh Mu'tazilah pada diri Khalifah Al-Mu'tasim Billah. Kadang-kadang Al-Mu'tasim ini percaya kepada apa yang dikatakan oleh Mu'tazilah, kadang-kadang dia juga punya argumentasi sendiri yang tidak cocok dengan orang-orang Mu'tazilah. Tetapi kedudukan Qadhi Al-Qudat Ahmad bin Abi Du'ad tetap tidak tergoyahkan, menjadi musuh utama Imam Ahmad dalam soal ini. Di masa Al-Mu'tasim ini Imam Ahmad tinggal di penjara lagi dan kemudian beliau mendapatkan siksaan berupa cambukan untuk mengakui bahwa Quran adalah makhluk. Beberapa kali terjadi perdebatan antara Imam Ahmad dengan Ahmad bin Abi Du'ad dan Al-Mu'tasim, dan banyak riwayat yang menyebutkan hal semacam ini, termasuk riwayat yang unik. Misalnya satu hari Imam Ahmad bin Hambal kemudian bangun dari penjaranya, ada Al-Mu'tasim dan Ahmad bin Abi Du'ad mendatanginya, kemudian Imam Ahmad bin Hambal berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia bangun tidur kemudian mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Al-Mu'tasim bertanya, ada apa wahai Ahmad, kenapa engkau mengucapkan kalimatul istirja? Kemudian Imam Ahmad bin Hambal berkata, tadi saya mimpi bahwa Al-Quran mati, terkapar dan saya menguburkannya. Gitu. Ini yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Celaka wahai Ahmad, kata Khalifah Al-Mu'tasim, bagaimana mungkin Al-Quran mati terkapar? Seharusnya saya yang bertanya begitu kepada Amirul Mukminin, kata Imam Ahmad bin Hambal. Bukankah Amirul Mukminin dan Ahmad bin Abi Du'ad mengatakan bahwa Quran itu adalah makhluk? Makhluk pasti akan mati dan makhluk pasti akan sampai pada ajalnya, sampai pada mautnya ini.
Kemudian Al-Mu'tasim tertawa terbahak-bahak mengatakan kepada Ahmad bin Abi Duat, ayo kamu coba bantah Ahmad kali ini. Kamu bisa tidak membantah Ahmad? Kemudian dalam perdebatan-perdebatan di hadapan Al-Mu'tasim, seringkali Imam Ahmad bin Hambal berhasil mengalahkan Ahmad bin Abi Duat, termasuk dengan kalimat yang tadi, juga kalimat yang lain. Misalnya, saya bertanya tentang Al-Quran ini adalah makhluk. Wahai Ahmad bin Abi Duat, kata Imam Ahmad, apakah Rasulullah SAW mengetahuinya? Apakah Abu Bakar As-Siddiq mengetahuinya? Apakah Umar ibn Khattab mengetahuinya? Apakah Utsman bin Affan mengetahuinya? Apakah Ali bin Abi Thalib mengetahuinya? Kalau jawabannya mereka mengetahuinya, kenapa mereka tidak menyampaikannya kepada kita? Apakah mereka menyembunyikan? Pada Rasul SAW tidak mungkin menyembunyikan. Ataukah mereka tidak mengetahuinya? Kalau mereka tidak mengetahuinya, sedangkan hanya engkau, wahai Ahmad bin Abi Duat, yang mengetahuinya, maka pengetahuan macam apakah itu yang menyimpang dari pengetahuannya Rasulullah dan para khulafaur rasyidin? Ini di antara kalimat yang juga membuat pusing seorang yang bernama Ahmad bin Abi Duat, Qadhi Agung Mu'tazilah pada masa tersebut. Nah, bersama Imam Ahmad bin Hambal, sebenarnya di dalam penjara ada yang diperlakukan lebih kejam. Kalau Imam Ahmad bin Hambal ini masih dipanggil ke istana untuk berdebat, ada seorang ulama yang ditahan sampai wafatnya, kemudian tidak melihat matahari sama sekali. Namanya adalah Imam Abu Ya'qub Yusuf Al-Buwaiti, yang dia adalah penggantinya Imam Syafi'i. Jadi ketika Imam Syafi'i wafat di Mesir tahun 204 Hijriah, maka beliau digantikan sesuai dengan yang beliau amanahkan sebagai guru di Kairo, guru di Mesir. Yang menggantikan majelisnya Imam Syafi'i adalah Imam Yusuf Al-Buwaiti atau Abu Ya'qub Yusuf Al-Buwaiti ini. Nah, Imam Al-Buwaiti ini seorang ulama yang sangat tegas, seorang ulama yang sangat fasih, seorang ulama yang sangat pilih tanding. Kalau berdebat tidak ada yang bisa mengalahkannya. Maka dia menjadi bahaya bagi orang-orang Mu'tazilah, sehingga begitu diketahui dia anti faham Al-Quran adalah makhluk, langsung dia dibelenggu dengan rantai, kemudian dibawa ke Baghdad dan dipenjarakan di penjara bawah tanah Baghdad. Konon Imam Abu Ya'qub Yusuf Al-Buwaiti ini selama 3 tahun tidak melihat matahari. Tapi beliau selalu mencoba menghitung waktu, dan pada setiap hari yang beliau anggap sebagai hari Jumat, beliau berusaha membersihkan diri dan tampil serapi-rapinya, lalu kemudian pergi ke jeruji penjara mengatakan, ya Allah, aku memenuhi panggilanmu, tetapi mereka telah menghalangi aku. Nah, kenapa Imam Abu Ya'qub Yusuf Al-Buwaiti ini penjarakan lebih parah daripada Imam Ahmad? Konon karena dia lebih tegak hujahnya. Kalau membantah Mu'tazilah, maka pasti Mu'tazilah tidak akan pernah bisa mengalahkan Imam Al-Buwaiti, karena Imam Al-Buwaiti kalimatnya sangat sederhana gitu ya. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Di situ Allah menggunakan kata 'allamal Qur'an, bukan khalaqal Qur'an, padahal di belakangnya ada khalaqal insan. Berarti berbeda antara Al-Qur'an dengan manusia. Kalau manusia diciptakan maka dia makhluk, kalau Qur'an diajarkan maka dia adalah kalamullah. Ini hujahnya Imam yang tidak bisa terbantahkan oleh orang-orang Mu'tazilah. Nah, Imam Ahmad bin Hambal terkadang dicambuk di hadapan Khalifah Al-Mu'tasim pada saat itu, sehingga ada satu karamah Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah ta'ala yang pada saat itu terjadi, diriwayatkan di dalam kitab biografi beliau, biografi Imam Ahmad bin Hambal oleh murid-muridnya. Diceritakan bahwa Imam Ahmad bin Hambal itu dicambuk sampai kemudian celananya ini, sabuknya terkena cambuk dan sabuknya ini putus. Maka Imam Ahmad bin Hambal ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, gitu ya, sudah engkau berikan kekuasaan kepada mereka untuk mencambukku, tetapi demi Allah aku tidak rela kalau engkau beri kekuasaan kepada mereka untuk melihat auratku. Maka
sabuknya Imam Ahmad bin Hambal yang sudah putus ini kemudian tiba-tiba tersambung sendiri, tersimpul nyambung gitu ya. Karena sabuk beliau terbuat dari kain, dicambuk berulang kali, kainnya ini putus gitu ya. Dan karena Imam Ahmad berdoa demikian, ya Allah Engkau memberi kekuasaan mereka untuk mencambuk badanku, tapi jangan beri kekuasaan mereka untuk melihat auratku. Sehingga kemudian sabuknya Imam Ahmad bin Hambal ini kemudian mengikat lagi celana beliau sehingga celana beliau tidak terbuka. Padahal beliau dicambuk dalam keadaan yang sedemikian yang parah. Ini yang terjadi pada masa Al-Mu'tasim. Al-Mu'tasim meninggal digantikan oleh putranya namanya Al-Wasik billah. Nah, Al-Wasik ini rekan-rekan yang disayang Allah tidak berani menyiksa Imam Ahmad. Berbeda dengan uwaknya Al-Ma'mun dan juga ayahnya Al-Mu'tasim. Al-Wasik akhirnya kemudian membuang Imam Ahmad bin Hambal. Oh ya, pernah ada juga cerita di masa Al-Mu'tasim ketika Imam Ahmad harus menghadapi cambukan setiap pagi dan petang, seorang sipir penjara kasihan kepada beliau, kemudian mengatakan, wahai Imam Ahmad, kenapa tidak Anda katakan apa yang mereka kehendaki dengan mengambil rukhsah kepada Allah karena Anda dipaksa. Sungguhnya saya tidak tega melihat Anda disiksa setiap petang maupun pagi. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal berkata kepada sipir penjara itu, coba buka jendela itu nak. Kemudian dibuka jendela penjara itu, kemudian apa yang kau lihat? Tanya Imam Ahmad. Ya, aku melihat penduduk Baghdad semuanya berdiri di pintu dan jendela mereka, memegang pena dan kertas siap mencatat kata-katamu. Lalu Imam Ahmad berkata, apa jadinya kalau Ahmad bin Hambal selamat dengan mengambil rukhsah, sementara manusia sesat karena mengira Ahmad bin Hambal telah berfatwa. Jadi saya mengambil rukhsah, tetapi orang akan sesat karena orang mengikuti apa yang dikatakan oleh Ahmad bin Hambal. Ini keteguhan beliau yang luar biasa. Nah, Al-Wasik membuang Imam Ahmad sekali lagi ke Raqqah, ke luar kota Baghdad, agar beliau tidak mempengaruhi penduduk ibu kota ya, supaya maksudnya dihilangkan dari ibu kota supaya orang-orang tidak mengikuti lagi Imam Ahmad bin Hambal. Namun upaya ini tidak akan berhasil. Al-Wasik billah berumur tidak panjang, dia meninggal dunia, kemudian digantikan oleh adiknya namanya Al-Mutawakkil 'alallah. Kemudian Al-Mutawakkil 'alallah inilah seorang yang kembali ke pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, lalu dia membebaskan Imam Ahmad, bahkan menjemputnya di penjara, bahkan mengusap kakinya Imam Ahmad dengan baju gamisnya dan memuliakan Imam Ahmad sedemikian rupa, memberikan berbagai hadiah dan pemberian yang luar biasa kepada Imam Ahmad yang semuanya oleh Imam Ahmad ditolak. Jadi kata Imam Ahmad, aku diuji dengan 4 khalifah. Al-Ma'mun memenjarakanku, Al-Mu'tasim mencambukku, Al-Wasik membuangku, dan Al-Mutawakkil membukakan untukku pintu-pintu dunia. Demi Allah, 3 khalifah ini, Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, Al-Wasik yang menyiksaku, memenjarakanku, membuangku, sesungguhnya ujian lewat mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan apa yang dilakukan oleh Al-Mutawakkil Allah kepadaku, yaitu berupa diberikan dunia. Jadi bagi Imam Ahmad ternyata lebih berat diuji dengan dunia yang terjadi pada masa Khalifah Al-Mutawakkil Allah yang sangat memuliakan beliau. Itu lebih berat rasanya daripada disiksa, dipenjara, dibuang seperti pada masa khalifah sebelumnya. Jadi inilah Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah ta'ala yang sangat menjaga dirinya dengan kezuhudan dan kewaraan yang luar biasa, sampai para muridnya mengatakan Ahmad bin Hambal tidak mau menerima murid-muridnya di rumah karena rumahnya sangat kecil. Beliau kalau mengajar, maka beliau mengajar di masjid dan beliau menerima murid-muridnya pun di sana. Harun bin Abdullah Al-Baghdadi pernah menceritakan betapa al-hilm, sifat yang sangat santun dan sangat terjaga pada diri Imam Ahmad itu beliau alami. Pada suatu hari malam-malam, kata Harun bin Abdullah, rumahnya itu diketuk menjelang tengah malam. Kemudian dia bertanya, siapa di luar? Kemudian terdengar suara yang sangat lembut, Ahmad. Ayo Ahmad, Ahmad yang mana? Ahmad ibnu Hambal. Masya Allah, kata Imam Ahmad,
Ini kata Harun bin Abdillah, itu guruku. Imam Ahmad itu gurunya. Kemudian dibukakan pintu, Imam Ahmad itu dipersilakan masuk, tapi Imam Ahmad bin Hambal itu masuknya dengan berjingkat-jingkat, jangan sampai suara sandal atau suara sepatunya itu terdengar. Kemudian duduk dengan hati-hati, jangan sampai kemudian berbunyi kursinya, itu ya, karena duduk beliau. Kemudian Harun bertanya, kenapa engkau tidak memanggilku dengan mengutus seseorang untuk aku menghadap, wahai guru? Mengapa engkau berpayah-payah menemuiku di waktu malam seperti ini? Aku ada urusan sedikit. Beliau berbisik bicaranya dengan wahai Harun. Apakah tentang aku? Iya. Sampaikanlah wahai guru. Kemudian Imam Ahmad mengatakan, tadi siang aku melihatmu sedang mengajar murid-muridmu, engkau ternaungi bayangan pohon sementara murid-muridmu duduk di terik panas matahari. Lain kali jangan begitu, usahakanlah kamu duduk dalam keadaan seperti murid-muridmu duduk. Sudah ya, cukup, ini nasihatku. Kemudian Imam Ahmad pamit pulang, jalannya berjingkat-jingkat lagi dan menutup pintu dengan hati-hati. Kata Harun bin Abdillah, inilah guruku Imam Ahmad bin Hambal, yang kalau beliau negur aku tadi siang pas di majelis itu pun sah bagi beliau karena beliau adalah guruku, tapi beliau menjaga martabatku, wibawaku di depan murid-muridku. Beliau juga tidak datang sore-sore karena menjaga wibawaku terhadap keluargaku, istriku dan anak-anakku, dan beliau tahu kebiasaanku masih terjaga sampai malam, sehingga beliau datang dengan berjingkat-jingkat. Beliau berusaha untuk tidak terdengar oleh siapapun dalam memberikan nasihat. Ini diantara akhlaknya Imam Ahmad bin Hambal. Diceritakan juga bahwa majelis beliau dihadiri 5.000-an orang, tetapi hanya 500 yang membawa catatan, sisanya memperhatikan adab-adab beliau di dalam bermajelis, bagaimana beliau bicara, tersenyum, bagaimana beliau minum, makan, bagaimana beliau menerima tamu, bagaimana beliau berdebat dan lain sebagainya. Ini yang dilihat oleh orang. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah ta'ala wafat dalam kemuliaan seperti yang pernah beliau katakan di depan Ahmad bin Abi Duat. Ahmad bin Abi Duat itu qadhi Mu'tazilah itu. Imam Ahmad bin Hambal mengatakan, baini wa bainakum janais. Antara aku dengan kalian itu jenazah-jenazah. Maksudnya, coba nanti kalau kita mati, jenazah siapa yang disaksikan oleh lebih banyak orang. Ahmad bin Abi Duat ketika meninggal hanya dikuburkan oleh Khalifah Al-Mu'tasim dan beberapa pengawal. Sementara Imam Ahmad bin Hambal, menurut Imam Ad-Dahabi, wafatnya beliau tepat pada malam Jumat, sehingga beliau dikuburkan setelah sholat Jumat, dihadiri 800.000 pelayat laki-laki dan 60.000 pelayat perempuan, dan bahkan yang mensolatkan beliau diperkirakan lebih banyak, karena kapal-kapal di Sungai Tigris pun berhenti karena penumpang-penumpangnya hendak mensolatkan jenazah beliau rahimahullahu ta'ala. Imam Ahmad bin Hambal meninggalkan ke masa kita salah satu warisan yang sangat berharga berupa kitab Al-Musnad, Musnad Imam Ahmad, yang Imam Ahmad sendiri menghafal 1 juta hadis. Beliau pernah ditanya, orang kalau mau berfatwa kira-kira harus hafal berapa? Apakah 100.000? Tidak cukup. 200-300.000? Nah, masih kurang. 500.000 hadis mungkin itu baru cukup gitu ya. Adapun beliau sendiri hafal 1 juta hadis. Musnad Ahmad beliau telah pilah-pilah yang sahih sekitar 25.000, akan tetapi ditambahkan oleh putra-putra beliau beberapa hadis lain sehingga mencapai total 40.000 hadis. Yang tambahan dari putra-putranya ini disebutkan oleh sebagian ulama, sayangnya sebagian berkategori dhaif. Tetapi Imam Ahmad juga punya banyak karya tulis lain, misalnya Az-Zuhud, tafsir dan lain sebagainya, tetapi kebanyakan kitab Imam Ahmad bin Hambal ini telah hilang, tidak lagi bisa ditemukan naskahnya. Demikian yang dapat kita sampaikan tentang Imam Ahmad bin Hambal. Mudah-mudahan membuka wawasan kita. Oh iya, tentang mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Mazhab Imam Ahmad bin Hambal sama dengan mazhab-mazhab yang lain mengambil sumber dari Quran dan hadis Nabi SAW. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal terkenal mendahulukan hadis meskipun dhaif di atas kemudian ijma' para ulama yang sezaman dengan beliau. Jadi bagi Imam Ahmad kalau masih ada hadis meskipun kategorinya dhaif gitu ya, meskipun nanti akan dikoreksi oleh ulama-ulama berikutnya, kalau Imam Ahmad mengatakan hadis dhaif itu sebenarnya di kategori ulama berikutnya masuknya hadis hasan, bukan dhaif seperti pemahaman kita sekarang. Jadi hadis dhaif dalam arti hadis hasan itu lebih utama untuk diambil dalil daripada ijma' para ulama. Demikian. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.